Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan kita luar biasa di dalam hidup kita. Anugerah, kesehatan bagi kita sampai hari ini. Boleh kita tetap tegak berdiri. Itu semua karena anugerahnya. Itu semua karena kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Sebelum kita datang dalam hadirat Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Anugerah-Mu yang besar selalu Engkau curahkan atas hidup kami. Sore hari ini Tuhan, kami mau datang, kami mau bawa hati dan pikiran kami untuk masuk di dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Biar kuasa-Mu boleh menjamah setiap kami Tuhan, dan memberikan kekuatan baru dan kelegaan baru di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami siap beribadah sore hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Mari kita bersorak bagi nama Tuhan. Haleluya. Yes. Bersama-sama kita katakan, dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikanku kekuatan, untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama rohmu, kami pasti menang Tuhan. Ku pasti menang. Haleluya. Dengan segenap hati, Raja keagungan. Terima kasih Tuhan, Engkau tak biarkan pencobaan, Engkau tak biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikanku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaran-Mu. Bersama rohmu, kami pasti menang. Ku pasti menang. Haleluya. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Engkau tak biarkan pencobaan Tuhan melebihi kekuatan kami. Haleluya. Kau tak biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikanku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaran-Mu. Bersama rohmu, haleluya, kami pasti menang Tuhan. Bersama-sama katakan, tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi namamu dipuji, tinggi namamu dipuji. Yes, kemuliaan. Sorak
kasih Tuhan. Iman kami semakin kuat di dalam Engkau. Dan kami percaya kemuliaan-Mu terjadi atas hidup kami Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Hey. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Katakan, tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan. Sorai dengan segenap hati, Raja keagungan. Lebih sungguh lagi katakan, tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan. Sorai, sorai dengan segenap hati, Raja keagungan. Raja, Raja keagungan. Raja keagungan. Raja keagungan. Haleluya. Haleluya. Yes Lord. Beri sorak-sorai bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur. Kami punya Allah seperti Engkau. Sebab Engkaulah Tuhan yang baik di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Engkau yang selalu menguatkan kami. Engkau yang mau memuji-Mu lebih lagi sore hari ini. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Sebab Engkau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, 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 Engkau sungguh baik di dalam hidup kami. Nama-Mu indah Tuhan. Nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu.
selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami mau memujimu Tuhan, mau memujimu. Haleluya. Ku selalu pujimu. Yes Lord. Biarlah tanganmu selalu terkedang atas setiap kami Tuhan. Oh Jesus. Haleluya. Semua pujian, kemuliaan. Sekali lagi katakan, kami mau memujimu Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Oh, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami memujimu Tuhan. Haleluya. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak Tuhan, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, kau yang layak, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, kemuliaan hanya bagi namamu Yesus. Hati kami memujimu, jiwa kami menyenangkanmu Tuhan. Haleluya. Oh, oh. Terima kasih. Haleluya. Yes Lord, yes Lord. Haleluya. Oh, oh. Kemuliaan-Mu Tuhan Kau nyatakan, kekuatan baru Kau nyatakan Tuhan. Syakara laba 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 laba. Kirata kara laba ya syakara laba 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 laba. Haleluya. 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 Biarlah hadirat-Mu memenuhi setiap kami Tuhan. Jamah, jamah kami Tuhan. Syakara laba 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 laba. Haleluya.
kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Sebab Engkaulah Allah kami satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya, yes Lord, haleluya. Engkau yang kami percaya Tuhan, percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Lebih sungguh lagi katakan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Katakan lebih lagi, katakan, satu-satunya yang ku andalkan. Hanya Engkau Tuhan yang kami andalkan di dalam hidup kami. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya, yes Lord, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sorakan haleluya. Engkaulah Tuhan penyembuh kami, Engkau memberkati kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih buat anugerah-Mu. Dan inilah saat di mana kami boleh mendengarkan sebagian firman-Mu. Urapi kami sekalian. Beri kami ketenangan hati. Beri damai sejahtera-Mu. Dan urapan daripada Roh Kudus nyata. Baik bagi pendengar maupun bagi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Kami mohon urapan-Mu berlaku atas kami ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Berfirmanlah dan kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Shalom teman-teman semua, kita bertemu kembali dalam pendalaman Alkitab kali ini. Ya, masih bertemakan murnikan dirimu. Sebab Allah kita adalah Allah yang suci, yang murni. Ya,
tidak tercampur dengan etikat-etikat negatif sedikit pun tidak. Oleh karena itu, judul hari ini adalah dicari rahim yang kudus. Begitu kita berpikir rahim, mungkin kita berpikir tentang hubungan seks. Namun ini dijauhkan karena cara Tuhan itu rohani, bukan jasmani. Tapi dalam diri kita mesti punya rahim rohani. Rahim rohani inilah yang nanti yang bisa memproduksi, ya. Jadi mengadakan multiplikasi. Manusia bisa banyak oleh karena ada rahim. Tanpa rahim tidak mungkin terjadi namanya multiplikasi. Jadi wanita itu adalah yang memultiplikasikan manusia di bumi ini. Karena itu dia ciptakan Hawa. Nah, itu manusia yang pertama, ya, Adam dan Hawa. Itu pernikahan suami istri, itu jasmani yang nampak. Tapi tujuan khotbah ini bukan pernikahan jasmani, tapi pernikahan rohani. Dan bukan juga rahim jasmani, tapi rahim rohani. Saudara, ada seorang wanita yaitu Maria. Tuhan pilih. Kenapa Tuhan pilih Maria, tidak pilih dari yang namanya daftar keturunan raja? Dia mau cari orang yang biasa dan khusus tinggal di tempat yang namanya Nazaret, kota yang penuh dengan maksiat di situ pada saat itu. Karena kota itu kota transit dari pedagang-pedagang. Jadi dapat dibayangkan, mempertahankan kekudusan di tengah kegelapan rohani. Itulah Maria. Nah, tujuan khotbah kita ini adalah menjawab kerinduan Kristus. Apa kerinduan Kristus yang terbesar? Yaitu sebagaimana tertuang dalam kitab Kejadian. Bagaimana dia ingin supaya kita ini bisa mereproduksi rupa dan gambar Allah. Ya, jadi khotbah ini ditujukan bagi kita segenap orang yang mau menjadi kandidat mempelai dalam pernikahan anak domba. Nah, kita mesti mengerti hal-hal rohani yang tidak kelihatan, ya. Karena hal yang tidak kelihatan itu sifatnya kekal selamanya. Kalau ini adalah kekal, maka kita perlu melakukan persiapan yang sangat serius. Banyak orang waktu menikahkan anaknya sangat memperhatikan, setahun sebelumnya sudah semua dipikirkan, bahkan pakaian sampai keluar negeri, ya keluar kota, dulu terkenal di kota Sidoarjo. Jadi banyak orang sampai ke sana untuk membuat pakaian pengantin. Itu jauh-jauh sebelumnya. Namun seringkali kita lupa untuk hal yang kekal, kita lupa mempersiapkan lebih serius. Kenapa? Karena berkenan hal yang kekal, yang selama-lamanya. Bukankah itu jauh lebih penting daripada pernikahan jasmani? Kalau pernikahan jasmani orang memeras pikiran sampai keuangannya. Namun untuk hal rohani, banyak orang tidak memikirkan jauh-jauh sebelumnya. Bahkan juga semua daya, tenaga, bahkan juga keuangan untuk persiapan. Bagaimana dia nanti bisa diterima sebagai mempelai Kristus. Saudara, sebelum dunia ini dijadikan, maka Allah itu sudah merencanakan yang namanya gereja.
Jadi perhatikan, saudaraku. Dari sejak awal sebelum dunia dijadikan, sebelum Allah itu sudah merencanakan gereja. Dan apa itu gereja? Gereja adalah kumpulan orang-orang kudus. Namun yang taat sepenuh. Ini mesti garis bawah ini, saudaraku. Taat sepenuh sebagai mempelai Kristus. Karena ini yang mau dimaksud Tuhan, taat sepenuh. Karena itu waktu dia memerintahkan pernikahan jasmania dalam surat Efesus 5 ayat 22 sampai 24 berbunyi, Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. iya, saudaraku, yang paling sukar itu di sini. Tunduk dalam segala sesuatu. Lihat, perhatikan garis alinea terakhir. Demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Wah, ini mungkin banyak yang protes, ya. Tapi inilah maksud Tuhan, latihan sebetulnya. Kalau seorang wanita itu bisa begitu, dia calon luar biasa bagi Kristus. Kenapa? Ini bukan berarti hanya perempuan. Laki-laki kalau mau menjadi pengantin Kristus juga harus tunduk dalam segala sesuatu kepada Kristus. Nah, oleh karena itu suami-suami kalau sudah tunduk kepada Kristus, maka istri belajar untuk tunduk kepada suami dalam segala sesuatu. Ya, hal ini bisa terjadi dilakukan oleh namanya Sarah. Karena itu kalau ada seorang wanita yang Tuhan anggap ini adalah ibu dari banyak orang, karena itu diganti namanya. Dari Sarah menjadi Sarah. Ada tambahan kata H di situ, nama Yehova masuk supaya dia bukan untuk dirinya, tapi untuk seluruh dunia. Ya. Dan apa ketundukan Sarah? Ini yang paling krusial waktu dia menyuruh untuk menikahi budak setelah punya anak. Dia menyuruh Abraham untuk mengusir. Perhatikan, bukankah dia bisa langsung mengusir? Bisa enggak? Oh, dia istri seorang yang dihormati. Ya, dan sangat terhormat. Bahkan orang-orang di situ menganggap Abraham itu raja. Tapi waktu mau mengusir, dia tidak lalu berkata, Hagar, aku usir kamu, keluar. Tidak. Dia berkata pada suaminya, usirlah Hagar. Wow. Dan banyak orang tidak memikirkan itu. Inilah ketundukan dari seorang istri dan putusan-putusan yang penting. Itu seperti itu. Dan ini memang tidak mudah. Kita ini dituntut untuk memotong jiwa kita. Salah satu yaitu kehendak kita ini yang dipengaruhi oleh pikiran dan perasaan. Baik suami maupun istri harus memotong jiwanya. Ya. Dan rencana Allah membentuk gereja sebagai mempelai itu sudah dipredestinasikan sejak awal sebelum dunia dijadikan. Sayangnya, banyak pengajaran mengatakan bahwa masing-masing kita orang percaya sudah dipredestinasikan. Kata predestinasi itu artinya ditentukan dari semula. Oh, saya sudah ditentukan
Bahkan dibuat nyanyian. Saya kadang-kadang tidak cocok dengan nyanyian yang mengatakan bahwa saya ditentukan dari semula. Bukan engkau yang ditentukan dari semula. Coba kita perhatikan Efesus 1 ayat 4-6 berkata, Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. ayat ini disusun menurut aturan Tuhan. Sebab di dalam Dia, di dalam Kristus, Allah Bapa memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercacat, murni. Ya, saudaraku. Jadi prosesnya pemilihan. Tapi kata predestinasi itu ditulis setelah ada catatan supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Dan perhatikan kata kita. Kata kita itu jamak, bukan single. Nah ini salah kaprah, banyak orang menganggap pribadinya dipilih dari Tuhan sebelum dunia dijadikan. Tidak. Tuhan memilih bukan pribadi-pribadi, tapi Tuhan memilih gereja. Gereja itu siapa? Gereja orang yang tinggal di dalam Dia dan mau kudus. Jadi kalau orang tidak mau kudus, jangan menganggap dirinya sudah dipredestinasikan. Karena kata kita itu jamak. Dalam kasih, Ia telah memilih kita, gereja, dari semula. Itu betul. Ya. Dengan maksud apa, Sku? Dengan maksud ayat 6, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia. Supaya terpujilah anugerah Tuhan yang mulia itu. Jadi saudaraku, saudara-saudara yang mempunyai anggapan dirimu lah yang dipilih sejak dunia dijadikan, jadi tidak mungkin saya itu tidak selamat. Karena sudah dipilih dari sejak awal. Namaku sudah ditulis. Saudara, banyak orang berkilah begitu karena pengajaran yang saya berkata terlalu over. Tidak tepat seperti apa yang dikatakan firman Tuhan. Jadi Allah itu bukan memilih pribadi-pribadi, Allah memilih gereja. Siapa itu gereja? Orang yang tinggal di dalam Dia, yang tentunya taat, full, dan kudus. Dan untuk mencapai ini, maka Tuhan sudah buat planning, yaitu manusia itu dicipta dan dijadikan menurut gambar dan rupa Allah. Tujuannya bagi kemuliaannya. Jadi kita ini mesti lewat proses kalau begitu, dicipta dan dijadikan. Ya, jadi bukan hanya percaya, tapi melalui proses. Nah, kalau ada rencana, tentu ada tujuan. Orang yang merencanakan tanpa tujuan itu berarti kegagalan. Gereja direncanakan sebagai istrinya. Bagi seorang raja, kalau dia memilih istri, dan istri itu cantik, namun membantah seperti Vasti,
dalam Alkitab langsung out. Betul nggak? Kenapa? Karena tidak taat. Kenapa? Farsi berkata, aku mau ditontonkan, nggak mau langsung out. Walaupun itu bagi orang zaman itu memang jarang seorang istri raja itu ditontonkan dengan terbuka ya. Biasanya kan pakai cadar begitu. Karena masih terbuka. Wah, ini enggak cocok. Dia out. Atau mungkin kalau Esther tidak melahirkan anak, pasti juga dipecat. Karena seorang raja itu mencari permaisuri yang dapat memberi keturunan. Untuk apa? Untuk anak-anak kerajaan. Karena raja justru mencari yaitu bibit siapa yang akan nanti dipilih menjadi penggantinya dia. Karena itu zaman dulu beberapa wanita dinikahi supaya nanti dipilih dari itu siapa gitu. Nah, jadi raja dulu mengadakan seleksi. Nah, dalam master plan Tuhan, segala sesuatu, apa saja yang diciptakan, yang direncanakan, itu mesti bertujuan untuk kemuliaannya. Kalau tidak mau dia. Karena itu kita membaca apa yang dikatakan oleh Paulus dalam Roma 11. Roma 11 ayat 33 sampai 36. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ini tujuan. Tadi katakan yang pertama, oh alangkah dalamnya ya kekayaan dan hikmat dan pengetahuan Allah dalam Dia membuat rencana itu sangat dalam ya. Kita melihat Paulus berkata dalam ayat yang 36, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia dan kepada Dia. Kenapa kemuliaan itu bagi Allah? Ya karena segalanya dari Allah. Kalau seorang arsitek hebat, dia membuat suatu bangunan, untuk apa? Untuk supaya nanti namanya dimuliakan. Kalau itu gagal, ya dia nggak mau tentu. Jadi segala daya itu dikerjakan. Saya membaca ada satu katedral di Bulgaria kalau nggak salah atau Rumania. Itu selesai dalam waktu 150 tahunan baru selesai. Ya, sampai arsiteknya mati. Sehingga kalau orang datang ke sana lihat, wow, hebat. Setelah arsitek mati, penggantinya tidak mengubah. Tapi seperti apa yang blueprint pertama dia kerjakan. Nah, ayat ini berkata segala sesuatu. Kenapa? Karena hidup kita dari Allah, oleh Allah. Karena itu hidup kita mesti kepada Allah. Karena ini soal hidup. Kita ini manusia ciptaan. Dari mana? Dari Allah. Dan inilah
ayat yang paling ditolak oleh orang-orang pandai. Apa? Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah mencipta langit dan bumi. Mereka tidak mau mengakui. Padahal semuanya itu dari Allah. Sebab kalau itu diakui, maka semua yang di bawah rentetannya manusia juga dibuat Allah. Ayam juga dari Allah, sapi dari Allah, semua. Untuk apa? Untuk kemuliaannya. Ini memang tujuan Tuhan. Tapi manusia tidak mau menukar kemuliaan Allah itu. Nah, dari dia, oleh dia, kepada dia, menunjukkan bahwa awal segala ciptaan memang dilakukan oleh Allah Tritunggal. Khususnya yang berkenaan dengan pembentukan gereja. Karena ini tujuannya. Ya, karena gereja ini nanti diserupakan dengan mempelainya. Nah, untuk itu dia membuat dua hal besar, yaitu bumi dan manusia. Bumi sebagai tempat penyemaian, karena dia ingin supaya mengadakan reproduksi wajahnya, rupanya, supaya banyak di muka bumi ini yang segambar dan serupa Allah. Ya, karena itu dia mulai dengan dua orang manusia. Dan untuk sekarang manusia yang percaya Yesus. Nah, rencana ini yang diketahui oleh para malaikat bahwa waktu bumi dicipta, nanti sudah baca dalam Ayub 38, malaikat waktu itu bersorak-sorak. Weh. Jadi sudah ada planet-planet yang lain. Jadi ada namanya Bima Sakti itu sudah ada. Tapi Tuhan ciptakan yang khusus. Bumi. Mereka pikir kenapa ya kok ada bumi ini? Buat apa? Lalu Tuhan kata bumi ini nanti tempat manusia. Aku buat manusia yang punya posisi mendekati aku. Hampir sama. Tapi sedikit lebih rendah, artinya bukan maha kuasa, maha hadir, ya, bukan yang maha, tapi sama, ya, tapi sedikit lebih rendah dan akan memerintah semua ciptaannya. Wow, malaikat yang mendengar itu langsung naik pitam dan dipimpin oleh pemimpinnya setan atau iblis. Nanti sudah baca dalam Mazmur 8 ayat 5-7, Ibrani 2 ayat 6-8a, bahwa manusia itu memang akan dibuat lebih tinggi daripada semua ciptaan, termasuk malaikat. Lalu terjadi apa? Pemberontakan. Tuhan sudah tahu, dia Allah Maha tahu. Ya, walaupun terjadi pemberontakan, Allah sudah siapkan paket keselamatan yang disebut paket penebusan. Jadi Allah itu tahu nggak kalau manusia akan jatuh? Tahu. Loh, kenapa dibuat? Kenapa dibuat? Ya karena manusia punya kebebasan pribadi. Itulah penyebabnya. Ya. Jadi kalau manusia tidak punya kebebasan pribadi, dia tidak bisa berbuat dosa, itu robot. Hanya mengikuti penciptanya, tapi enggak. Dia buat serupa dengan dia. Serupa dengan dia dalam kebebasan pribadi. Ya. Namun oleh karena pekerjaan iblis ini manusia tertipu, dosa masuk. Ya. Dan mulailah terjadi kehancuran manusia. Namun Tuhan sudah siapkan sebelumnya. Jadi Yesus itu memang sudah disiapkan sebelum dunia dijadikan untuk mati. Nanti sudah baca 1 Petrus 1 jelas menyatakan itu, bahwa ia dipilih sebelum dunia dijadikan.
Jadi Allah yang Maha Tahu itu sudah bikin satu paket rencana yang komplit untuk membuat manusia itu nanti bisa dididik, punya namanya satu kebebasan pribadi yang full, tapi mau taat. Nah, itu yang Tuhan mau. Jadi walaupun punya kebebasan pribadi, tidak akan melanggar. Nah, itu caranya Tuhan bagaimana? Ya melalui ini. Kalau tidak, nggak bisa. Buktinya apa? Buktinya malaikat dicipta oleh Tuhan berontak. Karena mereka juga punya kebebasan pribadi. Tapi Allah nggak mau terjadi pemberontakan seperti malaikat. Dia ciptakan yang lebih tinggi, serupa dengan dia. Tapi yang tidak akan berontak. Bagaimana caranya? Lewat kasih. Karena itu sudah melihat rentetan nih. Kenapa saya suka gambar? Karena gambar itu memberikan visual supaya sudah bisa menangkap lebih dalam. Jadi rencana awal paling kiri gambar pertama itu gereja dipredestinasikan. Ditentukan dari semula. Ini aku punya rencana seperti ini. Nanti ada orang-orang yang akan tunduk kepadaku sepenuh walaupun punya kebebasan pribadi. Nah kebebasan pribadi inilah yang ditipu oleh iblis. Ya, sehingga memilih menurut kebebasannya. Masuklah dosa. Gambar kedua. Jadi tadi saya katakan apa? Tuhan buat apa? Bumi manusia. Bumi adalah tempat penyemaian. Manusia ini yang jadi tujuan Tuhan. Gereja, ya, tidak semua manusia, tapi dari manusia ini. Dua manusia leluhur pertama ditaruh di bumi, di Timur Tengah, di Taman Eden, ya. Lalu terjadi pemberontakan sehingga setan yang memberontak. Tapi setan itu memberontak sebelumnya, ya. Namun dosa masuk, ya. Dosa masuk ke bumi karena manusia ikuti setan. Tapi Tuhan membuat rencana penebusan. Yesus mati. Dosa ditebus. Nah, setelah dosa ditebus, sekarang orang percaya diajak. Yuk, siapa yang mau percaya? Masuklah dalam tubuh Kristus. Nah, ini namanya saudara mau dipertunangkan. Zaman dulu orang kalau mau menikah dia mesti bertunangan dulu. Karena itu Paulus memperingatkan jemaat Korintus dalam 2 Korintus 11 bahwa kita ini aku mempertunangkan kamu. Jadi kita ini sedang bertunangan semua. Kita dites dalam pertunangan ini. Apakah kita submit, tunduk, itu paling penting kata tunduk. Ya, nah kita sekarang belajar tunduk pada institusi yang lebih tinggi. Karena itu saya juga mau mengajar kepada teman-teman pendeta. Waktu saya mengalami tekanan, saya berkata enggak, saya mau tetap taat. Bahkan kalau pimpinannya tidak cocok, yang lain kata, yuk kita kurangi kontribusi. Saya berkata enggak, saya tidak memberikan kontribusi karena pimpinan, tapi saya memberikan kontribusi karena ketaatan. Karena itu saya tetap, walaupun yang lain mengurangi, saya tidak. Saya mau tunjukkan, saya ini submit bukan kepada pribadi orang, tapi pada institusi. Ya, saudara. Dan kalau kita bisa tinggal dalam Kristus, maka kita bisa menjadi mempelai Kristus nanti akhirnya. Sudah akan diterima. Waktu engkau diubah tubuhmu, engkau akan komplit seperti
Kristus. Saudara, mari kita lihat bagaimana Tuhan mencipta manusia yang serupa dengan Dia. Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang yang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Iya, kalau sudah perhatikan, dua kata utama, yaitu menjadikan, asah, dan mencipta, bara. Dan kata mencipta diulangi 3 kali. Ya, jadi dijadikan menurut gambar dan rupa. Dicipta menurut gambar dan rupa. Ya, dicipta menurut gambarnya. Nah, kita akan melihat sekarang. Jadi Tuhan ingin satu persekutuan yang punya kualitas tinggi. Apa itu? Ya mesti setara. Misalnya saudara dengan anjing, bisa enggak engkau bisa senang? Bisa. Banyak orang melihara anjing bisa senang. Tapi kita tidak bisa berinteraksi, komunikasi full. Kita bisa senang, bisa. Tapi nggak bisa namanya dalam komunikasi yang sepenuh. Jadi kualitas sukacitanya belum. Kalau tidak persis seperti kita. Ya, punya kualitas. Karena itu Tuhan mau menjadikan manusia punya kualitas menurut gambar dan rupa Allah. Menurut rupa Allah, Allah itu makhluk roh. Jadi bukan hanya tubuh seperti binatang, tubuh dan jiwa, bukan. Tapi makhluk roh dan bermoral. Karena itu ini yang sekarang diserang di dunia. Ya. Lalu apa? Rasional. Dia bisa berpikir. Dia bisa mempersiapkan. Ya, kalau binatang ya ada yang tertentu mempersiapkan, tapi tidak bisa mengubah tempat tinggalnya. Kalau manusia sudah berubah terus tempat tinggalnya. Manusia adalah makhluk yang kekal dan punya otoritas. Karena itu semua binatang, semua bisa takluk. Walaupun ganas. Betul nggak? Kenapa? Karena memang manusia punya otoritas. Bagaimana mendidik binatang yang ya sangat tidak punya moral, saya katakan, ya, tapi bisa. Kenapa? Karena punya otoritas. Nah, apa itu gambar? Gambar Allah itu demut, ya, likeness, ya, kemiripan. Dari kata damah artinya membandingkan. Jadi manusia itu dapat dibandingkan dengan Allah. Mirip tapi tidak full sama. Tidak full sama dalam hal maha-mahanya dia. Tapi ada mirip. Mirip dalam apa? Kehidupan. Ya. Mirip dalam apa? Kepribadian. Allah punya kepribadian sama dengan kita. Dia mau begitu. Dalam apa? Kebenaran. Dia ingin kita mempunyai kualitas sama. Kebijakan sama. Kamu harus bijak. Kamu harus kasih seperti aku mengasihi. Kamu harus suci seperti aku suci adanya. Jadi ini namanya gambar Allah. Dan ini hanya bisa dicipta.
Tadi katakan 3 kali ya, dicipta menurut gambar Allah. Dan kita mesti belajar tentang keadilan. Ya. Dan ini membuat kapasitas persekutuan kita bisa dalam, tinggi. Nah, ini yang Tuhan minta. Jadi untuk mencapai standar segambar dan serupa, maka Allah Tritunggal melakukan 2 hal. Itu yang pertama, mencipta, bara. Kata bara berarti membuat sesuatu dari yang tidak ada. Nah, ini enggak mungkin manusia membuat. Tidak ada manusia yang bisa melakukan mencipta. Jadi kata-kata mencipta manusia, misalnya televisi dicipta manusia, bukan, itu merakit sebetulnya. Kalau dalam bahasa Alkitab belum masuk kelompok bara. Bara itu membuat sesuatu yang tidak ada sebelumnya, lalu jadi ada. Nah, biasanya orang pakai sulapan, ya toh, dipegang di sini nggak ada, ada burung. Tapi sebetulnya nggak ada. Itu keahlian aja. Manusia nggak bisa, yang namanya mencipta. Ya. Dan ini berarti Allah itu mau memberikan hal-hal kualitas kemuliaannya ini sebagai anugerah. Kamu nggak bisalah membuat segala sesuatu yang standarku. Kamu nggak bisa. Nah, kepada siapa akan diberikan? Kepada mereka beriman kepada Yesus. Jadi kalau punya iman, saudara nanti bisa menerima yang dulu Anda tidak punya. Misalnya, dulu sudah tidak punya keberanian, sekarang bisa. Nah, karena itu banyak orang terus terbawa dengan roh ketakutan, tidak berani. Kenapa? Karena belum mengalami yang namanya apa yang diberi oleh Tuhan sebagai anugerah yang dulu dia nggak ada. Jadi Allah itu bisa memberikan sesuatu yang engkau tidak ada. Ibrani 11 ayat 3 berkata, Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. iya. Jadi alam semesta ini dijadikan oleh firman. Sehingga apa yang tidak ada bisa jadi ada. Karena itu betapa pentingnya saudara itu terus menerima firman. Sebab ini yang menjadikan dalam hidupmu apa yang kamu tidak ada. Ya, kamu tidak ada kesabaran misalnya. Tuhan bisa membuat. Kamu tidak punya namanya keberanian. Tuhan bisa memberi. Nah, ini namanya bara. Ya. Jadi Tuhan itu mencipta segala sesuatu yang tidak ada jadi ada. Tapi yang kedua yaitu menjadikan. Nah, kalau anugerah itu tinggal kita terima. Iman. Tapi kalau menjadikan ini beda. Ini asah. Kalau Grikanya itu poieo. Dari kata poios itu artinya kualitas. Jadi mengisi dengan kualitas. Namun untuk mengisi dengan kualitas mesti ada sesuatu yang dipotong. Yang ada yang disingkirkan. Contoh, sudah menerima kain, ya, kainnya mahal. Tapi kalau saudara mau pergi ke desainer, bikin pakaian pengantin, mana lebih mahal? Harga kainnya atau ongkos desainnya? Karena itu kenapa banyak orang jadi desainer. Karena dia tahu kalau kainnya mahal, di-charge mahal. Saya pernah datang, tanya berapa bikin jas? Oh,
1.500. Ya. Terus saya kasih kain yang baik karena pemberian dari orang. Wah kalau ini nggak boleh nih, loh gitu tuh. Loh katanya jas itu 1.500, 1,5 juta. Tapi waktu saya keluarkan, wah dia bilang ini kualitasnya lain, nggak boleh. Loh tadi harganya katanya, wah udah debat, dia bilang nggak bisa. Dia tahu kalau ini kualitasnya mahal, saya kalau salah, wah motong salah saya mesti ganti. Jadi ya nggak bisa, harganya lain. Saudara, begitu juga kalau kita namanya mengalami fashioning, kita ini mesti dipotong, dibuang. Ini enggak perlu ini. Kalau untuk pakaian ada sesuatu yang kita mesti buang. Kain itu setelah dijahit, mahalnya lipat-lipat kali. Ya seperti mikrofon. Dari apa banyak? Murah sepertinya. Besi, tembaga, magnet, semua murah. Tapi yang mahal apa? Yaitu menjadikan itu yang mahal. Efesus 4 ayat 21 sampai 24. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Ya, sampai di sini dulu. Mendengar. Setelah mendengar, menerima pengajaran, mendengar firman, lalu menerima pengajaran firman. Lalu kamu harus menanggalkan manusia lama. Nah ini kan keharusan, jadi harus dipotong. Terus? Supaya kamu dibaharui di dalam roh dari pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Nah, supaya kalau kamu mau dipotong, supaya di dalam kamu dibaharui, di mana? Di dalam roh dari pikiranmu. Kalau bahasa Indonesia, dan pikiranmu. Maksudnya bukan begitu, roh dari pikiranmu. Jadi pikiran kita ini dikendalikan oleh roh. Jadi rohnya inilah yang harus diperbarui. Lalu kamu bisa mengenakan manusia baru yang dicipta menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Kalau ada kata sesungguhnya berarti ada yang apa? Ada yang palsu. Kebenaran palsu, kekudusan palsu. Tapi Tuhan menjamin, kalau ini di dalam firman, pasti, benarnya itu 100%. Iblis menawarkan kita juga kebenaran, tapi half truth. Kalau half truth ya half lie, ya sama dengan lie. Dusta, betul enggak? Jadi proses menjadikan manusia baru inilah yang menyakitkan, yaitu mendengar lebih dulu, timbul iman. Roma 10 ayat 17. Tapi lalu menerima pengajaran. Nah, karena itu banyak orang suka mendengar berita Injil. Tapi waktu mengajar lalu menyinggung dosa, enggak suka. Karena itu orang mendengar apa yang saya sampaikan, banyak orang enggak suka. Kenapa? Waduh, kok nyinggung ini, nyinggung itu, enggak boleh ini, buang ini, enggak boleh free sex, kok enggak boleh pakaian ya seperti pakaian orang dunia. Aduh, kok kolot. Ya, kalau kita mau menerima pengajaran, ini mesti berani membuang. Dan firman inilah yang membuat roh kita ini bisa benar.
Ya. Kalau roh kita benar, baru pikiran kita nanti bisa benar. Ya. Jadi pengajaran itu menjadikan roh dari pikiran dibarui. Apa itu iman sejati? Iman sejati, iman yang berfokus pada kemuliaan Allah. Nanti baca Yohanes 5 ayat 44. Bahasa Indonesia, kehormatan, mustiasku, glory, kemuliaan. Ya, bagaimana kamu bisa percaya? Kamu yang mencari hormat satu sama lain. Kamu yang mencari kemuliaan antara manusia. Tapi kamu tidak mencari kemuliaan yang dari Allah. Karena itu saudara jangan pusing kalau orang menghina Anda, melecehkan Anda. Saudara mesti konsentrasi dengan kemuliaan Allah. Nanti aku akan jadi seperti ini. Jadi mata kita ini mesti melihat kemuliaan Allah melalui firman Tuhan. Kemuliaan Allah. Dan oleh karena firman ini roh, maka pengajaran ini bertujuan memasukkan firman itu dalam roh kita. Supaya apa? Seperti surat Efesus 4 ayat 23. Karena itu saya tuliskan dalam bahasa Inggris, mesti berbunyi demikian. And be renewed in the spirit of your mind. Bukan in the spirit and your mind, but in the spirit of your mind. Dan dibarui dalam roh dari pikiranmu. Jadi apa tuh yang dari jiwa ini, apa yang paling menjadi kekuatan, benteng? Pikiran. Kata Paulus itu benteng. Ini mesti dirobohkan. Pikiran daging, pikiran kemuliaan dunia. Bagaimana bisa mulia? Mesti kaya. Karena itu orang gak peduli cara mencari kekayaan. Bagaimana aku bisa mulia? Memang. Orang miskin kebanyakan dihina. Baru ini saya berikan beberapa orang video tentang pemulung. Tapi waktu pemulung itu bersaksi bagaimana dia punya iman. Saya katakan ini imannya orang Kristen belum tentu seperti pemulung ini. Pemulung. Tapi apa yang diucapkan semuanya itu firman. Firman. Wah, saya berkata, ini hatinya ini sudah penuh firman. Karena itu keluarnya juga firman. Karena itu saudara menilai orang rohani atau tidak dari mana? Dari ucapannya. Nah, waktu saya dengarkan apa yang diucapkan pemulung. Saya berkata, ini orang Kristen sejati. Ini menemukan Yesus ini. Ya. Dia tetap pemulung. Dan orang pasti menghina dia. Tapi dia nggak peduli. Ya. Karena itu pikiran kita inilah yang mesti tertuju pada kemuliaan Tuhan. Karena itu Kolose 3 berkata, ya, kalau kita sudah mati bersama Kristus dan dibangkitkan bersama dengan Kristus, pikirkanlah perkara-perkara di atas. Kalau kamu pikirkan perkara di atas, maka kamu carilah perkara di atas. Nah, sekarang bagaimana? Saudara suka mencari firman enggak? Atau mencari terus medsos dan saudara dipenuhi dengan hoax-hoax. Ya, bukan firman. Sehingga menimbulkan roh ketakutan, horor, teror. Mau nggak mau itu mempengaruhi. Saya nggak mau walaupun itu bagus, ya. Ya bolak-balik ya begitulah. Sampai sekarang kan belum ada obatnya tuh COVID. Tapi orang COVID. Nggak habis-habis. Obatnya sampai sekarang belum diketemukan.
Ya, harus begini, harus begitu. Saudara, nah pengajaran itu bagaimana supaya kita bisa menjadi fakta. Pengajaran apa toh yang Tuhan maksud? Yang menjadi pemotongan jiwa kita. Nah ini dituliskan, saya tuliskan pengajaran dalam Dia, Yesus, ini loh. Ini, Lukas 9 ayat 23, 24. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan jiwanya, ia akan kehilangan jiwanya. Tetapi barang siapa kehilangan jiwanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Iya, inilah disebut proses pemotongan jiwa. Setiap orang, bukan standar pendeta harus begitu. Kalau kami kan jemaat, no. Setiap orang yang mau ikut aku, kata Yesus, harus artinya bukan pilihan, kewajiban, harus apa? Menyangkal dirinya. Nah ini loh, ini yang masalah. Kenapa kita gagal? Ya karena ini pertama menyangkal diri. Lalu pikul salib itu artinya orang lain kasih yang gak baik. Seperti Yesusku. Dibuat salib lalu dikasihkan pada Yesus. Ayo pikul. Kan bukan Yesus yang bikin toh. Tapi orang-orang. Ya. Istimewa orang-orang Israel. Tua-tua, imam-imam bikin salib. Yuk kamu pikul. Ya. Supaya nanti kamu disalibkan. Jadi sebelumnya sudah dikasih intimidasi ini loh. Kamu nanti seperti ini ya. Kamu nanti akan disalib. Dan Tuhan kata siapa mau menyelamatkan jiwanya, kehilangan jiwa. Tapi siapa kehilangan jiwanya. Nah, kadang-kadang kita itu dianggap orang kehilangan jiwa. Apa? Sakit jiwa. Kalau ngikut Yesus. Loh kok mau toh? Saya dulu waktu memberikan semuanya untuk pekerjaan Tuhan. Family saya sendiri mikir loh, kamu kok gimana toh? Itu kok di atas namakan orang lain. Kok enggak kamu? Ya waktu itu saya enggak lah. Sudah. Ya perhatikan memang ikut Tuhan itu mesti salib. Baru ada kemuliaan. Kemuliaan di balik salib. Nah untuk bisa ini tidak gampang. Sudah perlu kekuatan. Untuk namanya pikul salib. Untuk Anda menyangkal diri. Karena itu setelah saudara mendengar pengajaran, perlu saudara berdoa. Tadi ya, kalau sudah lihat pengajaran ini ditulis dalam Lukas 9 ayat 23 sampai 24. Dan nanti kalau perikop ini kita baca terus, nanti dalam Lukas 9 ayat 28-29 berbunyi seperti ini. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Ya, banyak orang suka Bible study memang. Saya bersyukur kalau PA ini sudah banyak yang didengar. Walaupun tidak seperti yang lain. Ya, karena berita-berita Injil yang lain yang kurang menyinggung, cuma membangun, memberi motivasi itu, wah itu paling banyak didengar. Tapi kalau sudah menyakitkan, menegur, harus membuang, itu berat. Ya, makanan keras. Saudaraku, kalau sudah mau mengalami roh kemuliaan, ya
Itu hanya bisa kalau saudara sudah mendengar, lalu sudah minta Tuhan, aku mau seperti ini, seperti yang kau ajarkan ini. Tapi aku perlu kekuatan. Karena itu Yesus setelah mengajar itu, dia bawa murid-muridnya naik ke gunung. Untuk apa? Untuk lihat inilah. Aku kan ngajar kamu menyangkal diri, pikul salib. Nanti aku alami, aku akan mati. Aku akan pikul salib. Tapi lihat, kamu gak lihat, tapi aku memberi satu cicipan. Nah di atas gunung, ya, gunung disitulah maka Yesus berubah-ubah. Lalu mereka melihat Musa, Elia, dua orang ini yang berani juga memberikan hidupnya. Yang mau menyangkal diri. Dua-duanya pernah berpuasa 40 hari. Bahkan Musa sampai 3 kali berpuasa 40 hari. Wih, dua orang ini mulia, hebat di samping Yesus. Dan kemuliaan ini yang menarik, membuat iman mereka kokoh. Bukankah itu yang menyebabkan Abraham kenapa berani meninggalkan, berani menyunatkan anaknya. Ayat pertama Kisah Rasul 7 ayat 2 mengatakan Allah yang maha mulia menampakkan diri kepada Bapak Abraham. Oleh karena melihat kemuliaan Allah itulah Abraham, oke, saya habis-habisan ke situ. Paulus juga begitu, setelah melihat Yesus yang mulia, ya, cahaya yang begitu silau. Dan Paulus berkata, siapa? Aku Yesus yang kau salibkan, engkau aniaya. Ya. Dan Paulus berkata, oleh karena penglihatan itulah aku tidak taat. Kalau saudara sudah bisa melihat kemuliaan Tuhan dalam firman, lalu sudah berdoa, dipenuhi Roh Kudus, Roh kemuliaan, barulah saudara ini bisa rela menderita, dipotong jiwamu, diiris-iris, ya sampai rasanya saudara, aduh kok mesti dicaci maki, diam saja, ya itulah. Saya berkata, enggak apa-apa. Itu sementara saja. Kemuliaan Tuhan kekal sifatnya. Karena itu mari kita mau menyanyikan pujian ini. Kita rindukan. Kalau saudara berdoa, rindukan roh kemuliaan. Tunjuk kemuliaanmu, oh Juru Selamat. Buka mataku untuk melihat kemuliaanmu. Tunjuk kemuliaan-Mu, oh Juru Selamat. Buka mataku, dan ku kan melihat Engkau yang heran, Engkau yang heran, Engkau yang mulia, tunjuk kemuliaan-Mu, ku akan sembah. Mari kita mau berdiri bersama. Kita nyanyikan dengan iman kita, tunjuk kemuliaan-Mu, oh Juru Selamat. Buka mataku, supaya aku bisa melihat Tuhan. Engkau yang heran, Engkau yang heran,
Engkau yang mulia. Tunjuk kemuliaan-Mu, ku akan sempurna. Engkau yang heran, Engkau yang heran. Amin, amin. Ingat, pengikut-pengikut Tuhan, engkau pun akan juga mendapat kemuliaan seperti Musa dan Elia. Engkau yang heran Tuhan, Engkau yang heran. Amin, amin Tuhan. Engkau yang mulia. Tunjuk kemuliaan-Mu, ku akan sempurna. Tunjuk kemuliaan-Mu, tunjuk kemuliaan-Mu, tunjuk kemuliaan-Mu, tunjuk kemuliaan-Mu, ku akan sempurna. Rindukan Roh Kudus. Roh kemuliaan. Haleluya. Terima kasih. Oles mata kami Tuhan dengan minyak Roh-Mu, untuk melihat melalui spirit kami. Betapa indahnya Tuhan, betapa mulianya Yesus. Engkau yang heran, Engkau yang mulia. Engkau yang mulia. Tunjuk kemuliaan-Mu Tuhan. Tunjuk kemuliaan-Mu, ku akan sempurna. Tunjuk kemuliaan-Mu, tunjuk kemuliaan-Mu, tunjuk kemuliaan-Mu Tuhan, tunjuk kemuliaan-Mu, tunjuk kemuliaan-Mu, tunjuk kemuliaan-Mu, ku akan sempurna. Haleluya. Haleluya. Biar roh kemuliaan meliputi roh anak-anak-Mu ya Tuhan. Haleluya. Angkat jiwa mereka. Haleluya.
dengan mata iman. Apa yang kami baca di Alkitab, kami sudah bisa membayangkan Engkau betapa meriah. Nanti kami saleh-salehmu berjumpa dengan Kau. Beribu-ribu, bermiliar-miliar malaikat bersorak. Amin. Dan umatmu juga bersorak. Umatmu akan datang ke Gunung Sion. Kemuliaan yang luar biasa. Nanti di depan mata kami. Seperti apa yang dikatakan firman-Mu. Bahwa apa yang kami lihat kemuliaan di dunia tidak ada bandingannya. Dengan apa yang nanti kami hadapi. Kami melihat dengan mata kami secara Tuhan jasmania juga melihat Engkau yang mulia. Saleh-saleh Tuhan yang mulia. Amin. Semua juga Tuhan isi sorga yang mulia. Tempat di sorga yang mulia. Beri kami ketahanan, kekuatan, kesabaran. Sampai Maranatha Engkau datang kembali menjemput kami Tuhan. Dan sekarang mari kita mohon anugerah Tuhan. Kedang-kendangan-Mu dan syaku, terimalah berkat daripada Allah Bapa kita, daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus. Berkat kekuatan, berkat penghiburan, berkat di mana Engkau mengalami lompatan demi lompatan, penanjakan demi penanjakan dalam kemuliaan Allah yang semakin besar. Sampai kita berjumpa kembali. Terimalah berkat ini, berkat-berkat jasmani dan rohani dari tempat maha tinggi. Sampai Maranatha Dia datang kembali dalam persekutuan yang diikat oleh Roh Kudus. Semua kita gereja Tuhan berkata bersama, amin. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kasih Tuhan tak berujung, kasih Tuhan tak pernah berhenti, cinta Tuhan tak berakhir dan tak berakhir. Dialah Kristus, Alfa Omega. Dialah Kristus, Alfa Omega. Hai Inspiration People, jangan lupa untuk mengikuti iGen Online Service setiap Sabtu jam 5 sore di YouTube channel Generasi Inspirasi. God bless. Hai Sobat Nambah, ikuti ibadah online Anak Nambah yang diadakan melalui Zoom. Khusus minggu ini, ibadah gabungan untuk kelas kecil dan kelas besar, jam 8:30 pagi. Yuk bersukacita dan mendengarkan firman Tuhan bersama. God bless you. Penyaluran kolekte maupun persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening gereja dengan nomor 009 707 2071 atas nama Megawati dan Lee Irwande atau dengan scan QR Code berikut ini. Bagi jemaat Tuhan yang rindu mendapatkan informasi seputar kegiatan gereja, renungan harian, dan lain-lain melalui WhatsApp gereja, Anda dapat mendaftar dengan cara ketik BC spasi on dan mengirimkan ke WA gereja dengan nomor 0815 7802 2000. Untuk mengikuti ibadah offline di gereja, jemaat dapat mendaftarkan diri di link berikut ini. Silakan mengisi data diri dan mengikuti protokol yang sudah ditentukan.